Sudah nih. Apa kau percaya hal gaib, jin, atau lebih dalam, sihir? Faktanya, sihir menjadi bagian dari sejarah dan kepercayaan manusia sejak lama. Ada yang percaya lawan kamu, termasuk aku seorang. Entah kenapalah habis menikah, banyak hal-hal aneh yang aku rasakan. Aku pun tidak mengerti itu apa. Semuanya mulai tidak masuk akal. Makin merah kulitku, makin rusak awakku. Tiap aku berjalan, rasanya kayak berdiri di atas batu panas. Aku membawamu berobat, tapi saya tidak perbaikan. Justru makin memburuk. Bila di rumah melihat benda tajam, ada dorongan kuat melukai awak. Aku tuh mendengar bisikan-bisikan menyuruhku mati. Aku tuh cuma berpikir saya pacarannya ini sembuh. Sampai akhirnya aku mulai percaya. Sihir itu wujud adakah? Apa yang kami alami ini bagian dari sihir? Atau yang rancak disambut orang sebagai santet? Tolongi kami. Doakan kami terlepas dari sihir ini. Setelah lulus kamu mau apa? Aku mau kawin. Kawin? Anak lepas kawin kah? Salah, kan mau lakas kawin. Ada juga. Ada juga. Kalau 3 tahun lagi kayak Kak. Kenapa harus 3 tahun? Karena kalau 3 tahun lagi kawinnya sama aku. Ya kamu datang ke rumah, ketemu Abuya, minta restu. Aku harus pulang dulu ke kampungku, cari uang yang banyak. Setelah itu kembali lagi ke sini, bertemu Abuya,
melamarmu. Setelah itu kita hidup bahagia, punya anak yang banyak. Kalau nanti ada yang datang ke Abuya, lalu Umi sama Buya menyetujui, mereka merasa orangnya baik buat aku, kayak apa? Bentar ya. Iya, Maya ke sana. Aku ke foto booth dulu ya. Safia sudah datang. Kami mau foto keluarga dulu. Iya, terima kasih Pak. Nggak tahu. Baik kita makan di banjir ya. Hai, kerja di kelurahan kan sekarang? Iya, Hai, apa kabar sekarang? baik. Kamu juga kayak apa? Baik juga. Jadi kayak apa Mai hubungan kamu dan ini? Bima siapa kak? Bima teman tapi mesranya Maya pas kuliah. Kayak apa lah, Ros? Kan tak ada parah kayak dulu lagi. Semenjak ini boleh kampung, kayaknya ini sibuk. Aku juga. Jadi jarang komunikasi lagi tuh, Pak. Sudah berapa lama setelah habis kita wisuda? Setahun adalah. Orang jadinya lawas. Ada apa-apa. Oh ya. Salah. Yuk udah yuk. Yuk. Ya, blok saya nomor 4. Sebelah kiri. Aku yang antar ya. Kada usah. Sebentar lagi nyampe Bu ya. Mai, bagaimana pria yang kemarin? Yang habis Quran itu sudah bicara kan? Kada cocok nih. Kada nyambung Maya bicara sama dia. Kamu terlalu pilih-pilih, Maya. Cari calon suami itu yang paling penting adalah agamanya, akhlaknya, kemapanannya, nasab atau keturunannya. Kalau untuk urusan cinta, nanti bisa berkembang ketika kamu menikah nanti. Ada orang Arab nggak apa-apa, Andi. Kada apa-apa. Kan Abuya sudah punya menantu Arab dari adik kamu. Asal dia bisa lolos dari tesnya Abuya. Pokoknya kamu ingat bahwa yang penting dalam pernikahan itu harus sekufu. Karena kalau banyak ketimpangan, nanti kamu akan banyak masalah di kemudian hari. Terutama masalah harta. Dan Abuya sudah sering ingatkan kamu itu. Ya Bu ya. Maya juga mau nikah kok tahun ini. Amin. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang intinya begini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Nah lihat kawan kamai. Hehe. Uma ayah mak ajarnya tadi kada hendak kawin. Malah yang urak bulu dalam lelakian di situ. Siapa itu Mai? Patut kau? Kayaknya kawannya. Soalnya dia manggil Milam. Kan patut ah. Siapa tuh lah? Nah, tak boleh hingga. Kalau yang ada loh di grup majelis kita.
Ada, kenapa? Ada kawan ulun jarang anak berkenalan. Boleh nggak? Siapa? Itu tadi nah yang pendalaman ulun di sana. Namanya Andi. Si itu malah tingkat ulun pas kuliah semalam. Kamu aku kira Dari gimana nih? Kamu yang naik. Nah, mas Maya sudah ambil aja kita. Sikat nih, sikat. Abuya, Umi. 2 minggu yang lalu ada yang minta kenalan sama Maya di majelis. Temannya Nilam. Lalu dia nelfon Maya. Dan kami juga beberapa kali ketemu lagi di majelis. Dia juga chat Maya di WA. Baru saja dia ngajak Maya ta'aruf. Terus kamu jawab apa? Orangnya bagaimana? Ya Maya bilang kalau dia serius, temui Abuya dulu di rumah. Dia mau datang lusa malam. Nanti kita lihat dulu. Iqra Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pantas kamu yang mau. Orang tampilannya tipe kakak Banar. Profilnya Via. Menurut aku pandangan dia soal rumah tangga satu visi sama aku. Iya kak. Ada apa-apa kalau cuma karena fisik. Iya kak. Kayak apa dengan Kak Duma? Kakak pernah cerita. Dulu dia pernah ngajak kakak nikah kalau. Kayak apa ya? Dia juga kada jelas. Kalau dia serius, dia datang ke Abuya. Aku sudah pernah bilang itu. Nah itu, menikah itu tentang kepastian. Cinta itu nomor 12. Kakak yakin bisa bahagia dengan pilihan kakak ini? Nah, dengar kata orang tua. Cinta itu bisa tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Soal bahagia itu banyak bentuknya. Bahkan dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Terkadang, kebahagiaan itu membutuhkan pengorbanan dan juga kompromi. Pada semua orang kayak Umi. Aku cuma nanya ke Maya aja. Biasanya lama mikirnya kalau kasih jawaban lo. Sudah. Insya Allah. Doakan saja. Amin. Amin. Maya apa itu? Apa itu? Hah? Jangan. Ada. Halo Babi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Duma. Ibu kelurahan sibuk benar kayaknya. Lawas kada ada kabar. Warga aman, Bu. Ibu kelurahan lagi banyak agenda akhir-akhir ini. Pantes jarang upload status sekarang. Lagi sibuk apa? Aku mau kasih kabar sama kamu. Beberapa minggu yang lalu aku dilamar dan insya Allah akan menikah 2 minggu lagi. Rumah. Mai. Kamu benar mau nikah, Mai?
tahu memang ada yang datang dan Abuya sama Umi menyetujui dialah yang bakal jadi jodohku. Mungkin ini memang sudah takdirnya. Kita relakan semuanya ya. Maafkan aku dulu. Ya Sandi bin Fadlansyah, zawajtuka Mahya binti Mu'ad li sunnatillahi wa rasulihi bimahrin mi'ati gramin zahab amama syuhudil hadirin halan. Qabiltu nikahaha bil mahril maskur. Bagaimana saksi? Sah? Chandra, pas mau kawinan, Bona ujian buahnya berumah tangga Kaina. Doakan aja, mudahan pengantinnya kawa melewati. Tentu pandang Ruhi Rahayu. Amin. Astagfirullah. Ya Allah, kenapa, Bi? Injek ini, kamu jangan injek, basah. Kenapa itu? Karena tahu mungkin tanah hujan siang tadi. Masya Allah. Gelapnya. Semoga kamu betah ya nulisnya. Insya Allah. Sama-sama kamu. Wudu dulu, Bi. Nang. 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 Ada Fajar baru. Datang dulu. Mau kata baik. Saya yang baru. Dengan kerja baru. Datang baru. Yang akan datang baik. Habib.
mobilku nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Bi? Kalian tahu nih, datang benar. Coba aku lihat. Kenapa pada merah-merah ya? Mungkin karena banjir. Airnya kotor tadi soalnya. Kita ke dokter sekarang ya. Kita perlu melakukan beberapa tes. Yang tadi itu masih mungkin alergi, tapi kita juga harus cek penyebab lainnya. Kalau yang di kaki tadi itu sepertinya skabies. Nanti saya akan berikan obat dan salep ya Pak. Ibu jangan lupa bersihkan semua benda yang ada di rumah ya Bu. Dan untuk batuknya Pak, saya sarankan Bapak ronsen dada dan konsultasikan dengan spesialis paru. Oh ya, apakah sebelumnya Bapak pernah ada keluhan kulit atau mungkin barangkali alergi tertentu? Abi, kamu yakin kada punya alergi? Atau kamu makan apa hari ini? Bukan ada punya alergi selama ini, Mi. Benar. Maaf ya. Aku jadi merepotkan kamu. Gak apa-apa, Bi. Babe. Abi minum ya. Anakku mana, Mai? Oh, hendak ngawali Andi ke dokter. Kenapa? Kak, maka semalam sudah beronsen ke Andi. Masih garing kah? Iya, masih. Hasil ronsen parunya normal, padahal masih batuk berdarah. Lazim. Hanya disuruh bronkoskopi dulu sama dokter. Serius? Kak, Pian pernah terpikir lah, ini nih lain garing biasa. Maksud ikam? Itu nah kak, mun garing tuh kada disebabnya yang jelas. Biasanya orang kita mengiranya itu karena hal gampang. Kami coba berobat medis dulu. Duluan lah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita lakukan bronkoskopi, tidak ditemukan kelainan apapun, Bu. Namun, kita mesti curiga hal-hal yang bisa menyebabkan sakit Bapak, seperti ada infeksi. Apakah Bapak batuknya makin parah akhir-akhir ini? Kadang batuknya terus-menerus non-stop, Dok. Tapi ada juga dia tidak batuk sama sekali. Jedahnya sekitar 4-5 hari, pas kambuh 1-2 hari. Saya akan memberikan obat untuk menahan batuknya Bapak. Jika sudah ada hasil, Ibu akan dikabari oleh pihak rumah sakit.
Bi, mulai sekarang aku berangkat sendirian karena papa lo. Ya, aku juga bisa ngantar jemput kamu kerja. Aku gak ada keberatan kok. Beneran? Beneran. Aku kamar mandi dulu ya. Gak tahu kenapa kepengen pipis terus. Ya. Sorry. Kenapa, Mi? Kenapa? Bukalah. Mi apa? Buka. Jual apa? Kamu bener hamil? Kamu bener hamil? Alhamdulillah. Jadi ingat bukan yang baik, kayak gitu makanya. Baik siapa? Dulu. Yang penanahan. Gue bacakan surat banyak dulunya. Alhamdulillah, aku yang akan punya cucu lagi. Walat insya Allah, walat insya Allah. Ya Mah ya, kamu jangan lupa minum asam folat. Kapan kamu ke dokter? Iya, ya doain aja ya. Besok nih ke dokter rencananya. Ya Bu ya, bagaimana kalau minggu depan kita bikin syukuran? Mau di sini apa di rumah kalian? Ah, di sini aja, biar nanti Umi mau masak yang banyak. Di rumah kami aja, kada usah heboh-heboh. Keluarga deket aja ya. Ya Mah ya. Suamimu sedang apa? Di kamar, Bu ya. Dia udah tidur duluan. Ada. Di belakang kamu. Bu ya, Umi. Sebentar ya. Assalamualaikum. Kamu lagi apa, Bi? Itu apa, Mi?
Bi? Dia masih berdiri di situ, Mi. Karena ada apa-apa. Jangan nakutin aku. Kita tidur aja ya. Udah, gak usah dipaksakan. Biar aku sama Umi aja. Enggak ada apa-apa. Takut Karin keburu. Kamu kenapa, Mi? Mual pasti pusing dia. Kamu istirahat aja ya. Ke kamar atau ke ruang tengah. Gak ada apa-apa, Bi. Kasihan Umi sama Via ini masih banyak. Ya udah gini aja. Kamu istirahat. Aku yang gantikan kamu. Memang bisa. Bisa. Siapkan mobilnya. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo, Mai? Oh, Mai. Sekali lagi selamatlah atas kehamilan Ikam. Acil empat bahagia. Nah, ini Acil cuma bawa ini aja. Ada apa-apa lo? Makasih ya, Cil. Sama siapa, Cil? Lawan Amang, ada Atu di muka sana. Laki Ikam mana, Mai? Acil hendak pamit. Belum suah lagi tentang lawan laki Ikam lo. Semalam bukan Ikam nikah nih, kami balangan hadir. Di kamar. Ini lagi sakit. Ayo. Ya, Mahya. Ini amang kamu. Kangen katanya. Sudah lama gak ketemu. Mahya, apa kabar, Amang? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kau, kami berdapat lawan laki Ikam? Kawa, ikut umurnya, Cil. Silakan. Silakan. Ayo. Ayo. Abi, ini ada Acil sama Amang hendak pamit.
kebaikan. Ada apa, Cil? Kena. Kena cewek Allah. Makasih, Cil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cil. Mai, bisa Acil bapak desa kemat. Ada apa ya, Cil? Maaf, Acil tuh kada nyaman hati. Amun kada menyampaikan ke Ikam. Lawan tadi juga ada Abuya. Jadi, Acil kada wani hendak memenjarakannya. Memang ada apa, Cil? Ikam lagi seorang kah? Iya, Cil. Sekarang lagi sendirian. Mai, Acil lihat tadi lagi Ikam tuh takkan ampun orang. Maksudnya, Cil? Karena ilmu orang. Ilmu hitam, Mai. Tak kasih bawa ke orang yang bisa, Mai. Kasihan lagi Ikam tuh. Iya, Cil. Nanti belum sampaikan ke suami. Makasih, Cil. Diam lagi belum? Kena punya orang itu santet kan, ini maksudnya? Ya Mahya, kamu jangan percaya sama santet, karena itu hanya cerita-cerita orang di sini. Susah nah kalau bicara sama orang kada percaya. Kan Abi tahu sendiri, Yati itu punya indera keenam. Abi ingat dulu waktu dia kawin sama Wati, mereka ada ritual dalam keluarganya. Sihir itu memang sudah ada dari zaman Rasulullah, Bi. Ana tahu, Umi. Tapi kita kada boleh percaya sama kekuatan sihir. Kita ya kita. Kita hanya percaya sama kekuatan Allah. Ilmu sihir itu memang ngeri, Bi. Di kampung Umi dulu, satu keluarga meninggal juga kena punya orang. Perkara berebut warisan. Itu memang mereka sudah waktunya meninggal. Andi, kau percaya kamu kena sihir? Ya Andi. Iya, Bu ya. Kamu terlalu banyak melamun. Nanti selama makan ikut Abu ya. Kita bicara. Abi, tadi Abuya bilang apa? Oh, ada apa-apa. Biasa. Nyuruh rajin ibadah. Serius? Ada apa-apa? Abuya cuma nyuruh berobat ke dokter spesialis kulit. Dokter Salman di Banjarmasin. Itu aja. Iya. Abuya karena marah-marah. Ada. Serius? Iya. Abuya cuma ngasih nasihat. Biasa, ceramah. Disuruh banyak zikir pagi petang katanya. Oh iya, Bi. Kamu mimpi buruk apa? Kayaknya setiap malam kamu itu mimpi buruk terus. Sering ngigau. Ya siapa tahu dengan kamu cerita bisa lebih lega dan karena ke mimpi lagi. Bi, Abi, cerita Pang. Ya sudah, kalau kalian mau cerita. Jujur aku kada tahu aku kenapa, Mi. Akhir-akhir ini aku selalu mendengar suara-suara aneh untuk melukai diri. Susah untuk ditahan. Aku juga selalu mimpi hal sama terus setiap tidur. Rasanya nyata sekali.
Aku lihat. Kamu lihat. Kenapa kamu kayak gitu mikirnya? Tadi aku disiksa, Mi. Aku akan mati. Aku akan mati. Dia bilang aku akan mati, Mi. Aku sudah tidak kuat lagi, Mi. Istighfar, Abi, istighfar. Astagfirullah. Dia datang, Mi. Aku melihatnya semakin jelas. Kamera terakhir sudah dipasang lah, Bu. Kayak apa, Bu? Bisakah? Bisa. Makasih lah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahlah, Mi. Ini gak ada gunanya. Aku hanya membuat kamu susah. Lebih baik aku mati secepatnya, Mi.
Kakak kenapa? Mau cerita apa? Seminggu yang lalu aku pasang CCTV. Ini ada beberapa video CCTV aku simpan. Semenjak Andi sakit, ini bertingkah aneh. Ya kenapa kak? Andi kena punya orang. Aku sekarang yakin dia disantet. Semua ini kada masuk akal, Via. Aku bahkan harus menyembunyikan semua benda tajam karena dia berkali-kali ingin bunuh diri atau melukai dirinya. Dia selalu bilang kalau dalam waktu dekat dia akan mati. Aku rasanya sudah kada sanggup lagi menghadapi semua perasaan takut, lelah, khawatir saat bersamaan kayak ini. Aku harus cari solusinya. Ini, kalau kita coba berobat alternatif, Rukia misal, bagaimana? Naranya Ustaz Ahmad, coba dulu di sana. Acil juga ada tahu panglah siri untuk kasyaf atau ada. Kasyaf. Ayo bahasa kitanya tuh lah kasyaf. Jadi intinya tuh bisa melihat yang gaib, Mai. Jarang pang ada orang yang kasyaf tuh lah. Biasanya cuma orang terpilih aja seperti wali Allah. Ujarnya bila pergi kasyaf tuh lebih tepat pengobatannya, Mai. Makasih lah, Cel. Astagfirullahaladzim. Benar, ini kenampung Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbil alamin min syarril fasidin wa kaidil halim. Jika kau bisa bersyukur, aku sudah tidak perlu khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ikam? Hendak apa ikam? Aku sedih saja. Sampai hanya bisa. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbil alamin min syarril fasidin wa kaidil hasidin. Aku kada kawa mengobati ini. Terlalu kuat. Coba aja bukan ikam bawa obat ke wadah lain. Itu alamat guru mupis. Ambil minum dulu ya.
kayak itulah kak. Orang di kampung Ulun rancak tuh buat di sini mau buat obat. Anak bersusu kak. Kada usah. Makasih Mang Milon. Laki Ulun kenapa, Pak? Laki kami terkena racun sangga. Racun gaib. Bentuknya minyak. Mun terkena di awak, nyatai terjangkit sudah. Makanya nya gegaringan. Terkena ampun orang binanya nih. Buat apa ada orang yang hendak meracuni laki Ulun? Ada nang hendak memisah buah nikah. Sakit hati binanya. Jadi maksudnya minyak racun itu ada di tubuh Ulun? Itu racun berisi roh. Ada adamnya jalurah. Ini bisa disembuhkan lah. Aku nih kada bisa menyembuhkan orang yang terkena racun sangga. Biasanya orang yang terkena racun itu ngalih disembuhkan. Di dunia ini banyak orang matian yang terkena racun itu. Kecuali ikan datangi buan balian, minta tolong lawan buannya mengeluarkan lewat ritual. Pilihannya orang yang terkena racun gaib mendatangi nang ampun racun itu, minta inya menyambutnya. Kalau sakit, datangi balian. Kayak apa kami bisa tahu ini ampun siapa? Itu pang nangali menyembuhkan orang terkena racun sangka. Setumatlah. Mandiakan lawan itu. Tatak dua waluhnya, parut, sebagian tatak halus-halus. Campurkan lawan banyu, mandiakan. Mudah-mudahan kawa meredakan. Sambil ika mencari buan balian yang kawa menyembuhkan. Ini ilmu tingkat tinggi. Ngalih disembuhkan. Kumat ya. Sebentar ya Bi, aku cek MCB. Kayak gue kesupen. Jangan kentut gue ah. Apa yang jam? Kentut di dalam sendirian apa sih aneh? Sengaja cok. Kamu bangun sendiri. Bisa bawa aku keluar dari sini, Mik? Bayi saya kenapa dok? Saat ini kondisi bayi ibu masih dalam keadaan baik. Namun
kenaikan berat badan bayi ibu belum sesuai harapan dan kandungan ibu cukup lemah. Sepertinya kondisi ibu dipengaruhi oleh kelelahan fisik atau mental dan juga kurangnya asupan nutrisi yang cukup. Saya sarankan ibu bed rest dulu, karena saya khawatirnya kalau tekanan darah ibu naik terus ada risiko dilahirkan lebih awal atau justru mengancam keselamatan ibu dan bayi ibu. Adanya tobat dan Raja Sangka, pasti ada kemajuan, Mai. Mai, aku lengkap pengobatan kamu tentang Fajar Perang. Pengobatannya kayak apa, Cil? Biasanya tuh ada ritualnya. Ritual orang mana itu, Mam? Maksud Acil ke dukun. Sambatannya bahaya, semacam tabib yang bisa mengobati penyakit non medis karena gaib, termasuk jenis racun. Bisa tidak kamu pulang sekarang? Aku kayaknya bakal mati. Abi. Tapi itu pasti bisa disembuhkan lah. Mai, yang menyembuhkan kita itu cuma Allah aja. Masalah sembuh tuh tergantung kita nih yakin gak dapat. Bagi obat tuh hanya medianya aja, Mai. Aku butuh bantuan kalian membawa Andi ke sana. Kata Acil Yati, di sana ada yang bisa mengobati. Namanya Nini Bulan. Jadi ceritanya kayak itu, Nini. Kami sudah berobat medis dan segala macam, tapi belum ada kemajuan sama sekali. Kayak apa bisa menyembuhkan laki Bulan? Kawat dua cara. Yang pertama, dengan meminum banyu penawar yang terbuat dari daun sangga. Ini punya penawarnya. Kada. Ini sudah lawas kada menemukan daun itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah upacara baraku. Nih, Nini sakit. Dalam keadaan kayak ini, Sidin kada bisa mengobati orang. Lebih baik Bu Handikam cari orang lain aja. Tolong bantu kami. Kami kada tahu cara lagi mengobatinya. Kami sudah berobat kemana-mana. Akak tadi sudah kupadahi kalau Nini ini garing, sakit, kada bisa mengobati orang kena racun. Harus ada waktunya, harus ada sesajinya, panjang upacaranya, banyak macamannya. Kamu harus Sidin yang menggawi. Sidin kada bisa. Nih, dengar ya ulun. Pokoknya pian kada boleh menjalankan upacara baraku tuh. Kada memungkinkan. Barat benar nih, Ai. Ikan purunlah melihat bayi itu lahir kada ada apa. Ikan tahu seorang kalau hidup kada baku hitam. Tolongilah Nini, kumpulkan bubuhan kita, gasan membantu, siapkan sasaji, ikan menjadi dan anu, Nini menjadi patati. Ingat, menolong turun, jangan pandang buruk.
Racun Sangga sudah keluar. Nih, bolehlah Ulun tanya, siapa yang beracuni laki Ulun? Ada orang dari masa lalu Bah Hikam sakit hati. Masa lalu Ulun atau laki Ulun? Aku kada tahu pasti. Inya dilindungi oleh dukun hara. Laki Ikam masih beruntung kawa batahan sampai. Maksudnya beruntung? Ada yang lebih kuat dari sihir. Iman. Keimanan orang kepada Tuhan. Ikam lagi hamil. Makanya ikatan buang Ikam makin kuat karena anaknya. Nah itu sihirnya tengalih menguasai laki Ikam. Jadi sekarang, apakah kami aman? Justru sebaliknya, buang Ikam tuh malah lebih gampang kena. Ilmu hitam tuh selalu meninggalkan bakas, mengulah celah di dalam diri korbannya, termasuk Ikam, Mai. Jadi kami harus kayak apa? Kendalikan diri Ikam. Setiap emosi negatif, takut, benci, semua itu pintu gasan buahnya tuh masuk. Ingat, Mai, racun Sangga yang dipakai pelaku gasan buah Ikam lain racun biasa, kada pernah ampi. Tujuannya satu, memisahkan Ikam buah laki Ikam sampai bujur-bujur bercerai. Bahkan sampai salah satu dari buhan ikan mati. Makasih nih. Abi, kalau misalnya kamu kewalahan, kenapa nggak cari asisten pagi aja? Kemarin aku memberikan asisten. Selain karena aku lagi sakit, juga karena faktor keuangan kedai kopi Sawan yang kurang baik nih. Ini bisa terus memburuk. Terus gimana, Bi? Tenang aja. Aku sama anak-anak lagi develop menu baru. Dan rencananya kita juga mau bikin promo. Kamu jangan pusing soal bisnis aku. Fokus aja sama klien kamu. Ya? Iya. Pintunya.
beberapa saat lagi. The phone you are trying to reach is switched off. Please try again. Kamai, kada mau Kanda pulang. Kani masih meeting di luar juga ngelak. Takutnya lama. Tunggu 10 menit lagi lah. Kalau kada ada kabar, baru aku ke pulang. Ya, kamu pas hamil pernah merasa Berapa? berhalusinasi? Kayak mendengar atau melihat sesuatu yang gaib. Kayak apa, Kak? Kenapa? Kakak dihantui? Kada tahu. Perasaanku aja. Karena sering sorangan di rumah, jadi parno terus. Emang kayak apa yang kakak alami? Kada tahu juga. Kayak ada bisikan di telingaku. Kadang melihat sesuatu. Ini perasaanku aja. Sakit kepala kakak kayak apa? Masih sering muncul? Ya sesekali. Tapi bukan itu. Kakak sama Kak Andi sekarang baik-baik aja kan? Baik. Baik aja. Dia cuma sibuk aja ngurus bisnisnya. Gara-gara sakit kemarin, jadi banyak masalah di perusahaan. Kedai sisa satu ini, yang lain tutup sementara. Tapi apa? Ini perasaan burukku aja. Gak tahu aku jadi curiga terus sama dia. Bawaan hamil kali ya. Jadi suzon terus. Apa aku kesepian? Pas hamil, emang lebih sensitif. Tapi kakak sama Kak Andi udah coba bicarakan soalnya. Terus? Kita berkelahi. Jadi dingin, meraju, dan makin jarang di rumah. Apa aku berlebihan? Ini dia. Aku sudah beli semua barang yang kamu minta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, kamu mau kan ada bantuin aku nyusun ini semua? Aku ada janji meeting habis ini. Nanti setelah meeting aku bantu. Ya udah, hati-hati ya. Mi, Abi udah dapat invest dari klien. Kok bisa, Bi? Proposal Abi nggak di-ACC sama mereka. Kata mereka secara tidak menguntungkan. Ya Allah, ya udah Bi, kamu harus lebih sabar lagi ya. Aku cuma bisa berdoa yang terbaik buat kamu.
Ini besok pagi Abi harus ke Jakarta ya. Ada meeting penting sama calon investor. Dia kenalan lagi juga. Kada lama. Paling cuma seminggu. Kenapa tiba-tiba? Bi, kamu dengarkan apa kata dokter terakhir kita kontrol? Kalau tensiku naik terus, bisa-bisa bayi kita harus dilahirkan lebih cepat. Karena bisa berangkat habis lahiran saja. Ada bisa, Umi. Ini udah direncanakan jauh hari. Aku kadang mau kamu pergi. Aku butuh kamu sekarang. Kenapa kamu baru kasih tahu aku? Harus berapa kali kasih pengertian ke kamu? Bisnis aku lagi turun-turunnya. Kebutuhan kita juga banyak. Aku juga punya uang sendiri. Kamu kadang harus di luar setiap waktu. Aku sudah ngambil cuti. Aku mau punya waktu lebih banyak sama kamu. Ini terakhir ya. Kalau investasi ini goal, aku janji aku bakal sediakan waktu lebih banyak lagi buat kamu. Bawa ini lagi. Kenapa sih? Mau pakai perempuan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi bangun, katanya membiasakan sholat subuh. Dibangunkan susah. Abi, Ini kabutinya sayang, ketemu di bandara atau bareng aja? Tahu sih sayang, coba istri aku itu kamu. Padahal kalau nikah sama kamu, kayaknya hidupku tidak bakal sesial ini. Entah kenapa sejak sama Maya, kayaknya aku sial mulu. Kali ini kamu jangan patahin hati aku lagi ya kayak dulu. Kamu sudah janji. Iya, kamu yang sabar ya. Sebentar lagi. Aku hari ini pulang ke rumah Umi. Oh iya, ada apa-apa, Mi. Biar kamu juga kada sendirian di rumah. Nanti pulang dari Jakarta aku jemput ya. Aku mau cerai. Kamu mau apa tadi, Mi? Aku mau kamu menceraikan aku. Jangan bercanda, Mi. Kenapa tiba-tiba aku ada salah apa? Sial. Jangan gila kamu. Aku nggak gila seperti kamu ya. Kamu bilang kamu sial menikah dengan aku. Aku yang sial menerima kamu dalam kehidupan aku. Sejak kapan tadi? Sejak kapan? Sejak kapan?
Sampai itu bertujuan buat Dasar dusta. Otakmu di mana bilang khilaf? Kalau berkali-kali kalian maksiat. Untuk apa ini? Apa? semua yang aku lakukan selama ini gak ada artinya di matamu. Ketika aku punya 1000 alasan untuk mengeluh, mulut aku selalu tertutup dan selalu tersenyum untuk menjaga perasaanmu. Aku selalu berusaha menjadi istri yang taat untuk kamu, Andi. Tapi kamu malah mengkhianati aku. Aku bahkan mempertaruhkan iman aku kepada Allah saat membawamu ke dukun. Aku kadang mau bisa dari kamu ini. Hari ini pulang. Sampai di sini aja. Tapi Aku minta maaf. Aku belum ngerti, maaf. Jangan tinggalkan aku. Dan tolong jangan pergi. Jangan pergi. Ilmu hitam itu selalu meninggalkan bakas. Maulah celah di dalam diri korbannya, termasuk ikan main. Jadi kami harus kayak apa? Kendalikan diri ikan. Setiap emosi negatif, takut, benci, semua itu pintu gasan duanya tuh masuk. Ingat, Mai, racun sangga yang dipakai pelaku gasan buah ikan lain racun biasa, kada pernah ambil. Tujuannya satu, memisahkan ikan dan laki ikan sampai bujur-bujur bercerai. Bahkan salah satu dari dua ikan mati. Jika rumah tanggamu hanya luka dan menambah dosa, artinya pahala yang tidak ada di sana. Pulang dulu ke rumah, Mai. Sudah seminggu, nah. Fokus dulu untuk persiapan perkelahian anakmu. Setelah itu, kamu bicarakan lagi berdua. Jangan biarkan kesedihan merampas imanmu, Mai. Bagaimanapun, Andi itu adalah ayah dari anakmu. Ya, anakku, sayangku mah ya.
Mi, maafkan Opi, Mi. Abi love me. Abi kada sadar. Lebih baik Abi mati, Mi. Berarti kalau Abi sudah mendapat maaf dari kamu, Mi. Kamu. Andi sadar, Andi. Andi sadar, Andi. Andi. Kita bawa dia ke rumah Bulan. Sia-sia. Malam ini dipakai. Sia-sia. Hati-hati. Ini racun sangga. Sudah menyebar ke pembuluh darah. Sedikit lagi mencapai jantung. Sampai matinya. Sudah mengutuk. Sudah matinya. Ini sudah meninggal, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Tian bisa kalau menolong kami. Laki Ikam ini kondisinya kada sama waktu pertama kali Ikam bawa ke sini. Coba Ikam lihati. Ini nangarannya racun sangga janji waktu. Ini jauh lebih mengerikan dan berbahaya dari sebelumnya. Aku kada bisa menolong kalau kada ada Nini. Yang berisi racun sangga ini maulah janji lawan roh jahat. Bubuhannya tuh bersepakat membunuh dalam waktu yang dijanjikan. Seminggu sepakat, seminggu mati. Sebulan sepakat, sebulan mati. Kemungkinan ini cuma bisa bertahan sampai matahari terbit. Tanda catat burung ini supaya roh di dalam awak laki Ikam ini tidak mahamuk, tapi kada bisa menghentikan. Karena roh di dalam awaknya ini lain roh biasa. Jadi Ulun harus kayak apa? Satu-satunya cara saat ini adalah mengolah penawar dari daun sangga dan mengeluarkan roh jahat dari awaknya. Nini sudah berpada. Daun itu ada di hutan di belakang rumah keluarga kami. Ngarannya Idrus. Sidin yang bisa membantu mengolahkan penawarnya. Cuma imbah anak Sidin meninggal.
sendiri ke kampung Subarang. Berapa dukun? Kak, Rom, Kita di sini aja. Hei, kita pegang. Nama hamruhu ida sayang ayah Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pian lihat sekarang kalau kita habisi banyak waktu. Pian bisa kalau menolongnya kan? Aku sudah kadang memakai tulang biru. Sudah lawas aku tinggalkan. Biar ulun aja Kak Ai. Tapi ulun perlu bantuan Pian. Di awaknya ini sudah dikuasai iblis. Kada bisa. Aku sudah kada hakun lagi mau sinul heri. Kak, Pian pernah kalau kehilangan orang yang Pian sayangi? Purunlah Pian melihat orang lain mengalami juga. Kada bisa berbuat apa-apa terus. Pada waktu itu. Tuhan. Dasim. Ikan menyandu lawan aku. Ini Desi. Ini Desi. Bawa sini. Biarkan. Tunggu tegangannya. Stop. Cepat Ustaz. Hutan wadah daun sangat tahu waktu di belakang sini kalau. Makasih. Gampangnya bisa masuk. Gampang setengah. Bisa. Senggol. Bismillahirrahmanirrahim. Wudukan ini lawan baju bayi. Wudukan. Baik kalau setelah Al-Quran ala Husna,
Semuanya hidup sia-sia. Dia ada masalah sama kandunganku. Bawainya ke rumah sakit. Minumkan banyu tadi. Makasih. Dasim. Ustaz, kau tak kukira Ustaz ini. Karena aku ikan dengan jadi Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kau berguru. Anak ikan saja ikan korbankan demi saja ikan. Inya menangis Idrus. Inya bertakung. Kenapa melakukan itu? Tuhan Guru Iblis. Ya Dina. Alhamdulillah. Sia-sia. Kenapa Nina sorangan? Nina kagak nanya Abah. Abah kemana di sini, Bang? Enggak. Apa ini? Beb, kayak gitu. Idris. Idris tahu. Kenapa Nina? Tolong bawa ia ke dapur. Coba, angkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Tolong saya mencampur. Todok. Wah. Takut ya. Ikuti tadi. Udah penawarnya. Ayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatilati la yusawi. Orang salah hidup, dunia dia serahkan. Ego, demi nafsu. Aku beristirahatkan apa yang sudah ada di dalam diri saja. Sama hitam dulu. Kita menolak keputusan seorang berbuat dosa. Apa nak napas itu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Raden Sangganya sudah melapar. Rom, Mina makan. Ya, Mina. Sini lain bumbun kaki. Ini lagi tantrum. Siapa yang meracuni laki Ulu? Ada orang dari masa lalu Pak Hitam. Sakit hati. Assalamualaikum, Bi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Waalaikumsalam, Mi. Alhamdulillah sudah membaik. Umi kayak apa?
Baik-baik aja. Alhamdulillah baik juga. Anak kita sudah lahir, Bi. Dia sedang dirawat di ruangan hijau. Udah tuh belakangnya. Maaf ya, Mi. Kamu harus mengalami ini. Bi, sudah tanya ke Ustadz Idrus siapa yang kirim sihir ke kita? Kayaknya Ustadz Idrus juga kada tahu pasti, Bu. Umi kirim foto ke Abi sekarang ya. Boleh tolong tanyakan apakah dia orangnya? Mantannya. Kebukti yang mau nikahin nggak jadi tuh. 3 tahun nunggu lebih. Pak Ustadz, sebelum bulan-bulan ini Rumah hancur. siapa yang nyetek bulan? Wallahu a'lam. Tapi lebih baik kita kada sujud. Bujur aja diri seorang daripada harus menyimpan dendam. Sakitkah, sembuhkah, Allah yang kuasa. Tapi Pak Ustadz tahu siapa orangnya. Ya. Tapi aku kada tahu ngarannya. Apa dia orangnya? Bujur. Tapi seperti yang aku bilang tadi, jangan menyimpan dendam. Mungkin dia sakit hati sama kamu, tapi melakukan hal yang salah. Yang penting sekarang kamu sudah kembali ke keluarga kamu. Bangunlah keluargamu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tanpa dendam. Benar. Dia orangnya. Kamu, aku mau kasih kabar sama kamu. Beberapa minggu yang lalu aku dilamar dan insya Allah akan menikah 2 minggu lagi. Kita relakan semuanya ya. Maafkan aku dulu. Maaf, Mai. Aku masih belum bisa terima